Kegiatan pertanian keluarga PK bertujuan untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan penerapan teknologi dengan bantuan pemerintah sebagai trigger yang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang dan akan peningkatan status daerah rentan rawan pangan menjadi tahan pangan dan daerah yang sudah tahan pangan tidak menurun statusnya menjadi rentan rawan pangan serta meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan pertanian keluarga tahun 2021 melalui APBN Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung berupa bantuan pemerintah sebesar Rp150 juta per kelompok yang dialokasikan di 4 kelompok tani di 4 kecamatan, yaitu kelompok tani Tunas Tani Desa Margorejo, Kecamatan Tegineneng, kelompok tani Tunas Jaya Desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai, kelompok Cipta Karya Kecamatan Ulu Belu, kelompok Pandawa Baru Kecamatan Air Naningan yang merupakan daerah rentan rawan pangan. Adapun jenis budidaya yang dikembangkan antara lain pisang mas, talas, jagung, cabai, kobis, pepaya, ternak lele, dan kambing sesuai dengan potensi daerah masing-masing kelompok. Keberlanjutan manfaat kegiatan ini dapat dilihat dari bertambahnya luas tanam atau populasi ternak, meningkatnya profitas dan atau meningkatnya indeks pertanaman IP. Penanganan daerah rawan pangan melalui kegiatan PK merupakan kegiatan milik daerah, provinsi, dan kabupaten. Pusat berperan memberikan dukungan berupa anggaran bantuan pemerintah dan operasional serta pembinaan. Untuk itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan dinas atau instansi terkait baik provinsi dan kabupaten mutlak diperlukan untuk memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar kegiatan ini berhasil dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada petani. Sinergi program baik provinsi maupun kabupaten diharapkan dapat terus berjalan guna keberlanjutan kegiatan PK dalam rangka pengentasan daerah rentan rawan pangan. Pelaksanaan kegiatan pertanian keluarga di Kabupaten Pesawaran dan Tanggamus baru masuk tahun pertama, namun telah menunjukkan manfaatnya. Oleh karenanya, perlu terus didorong keberlanjutan dan pengembangannya, terutama dalam menghadapi kendala dan masalah baik dari segi kelembagaan kelompok, kualitas produk, pemasaran, dan kendala teknis lainnya seperti masalah serangan hama penyakit, sarana produksi, dan pengolahan. Untuk itu sangatlah penting peran pemerintah kabupaten, tim teknis kabupaten, dan tim pembina provinsi yang telah dibentuk untuk bersama-sama berperan aktif dalam pembinaan dan pengawalan kegiatan pertanian keluarga sehingga dapat bermanfaat terutama bagi pemberdayaan kelompok, masyarakat, dan keluarga petani. Tanaman pangan dan hortikultura itu mempunyai program namanya PK. Jadi ini dasarnya adalah peta Food Security and Vulnerability Atas, yaitu peta kerentanan dan ketahanan pangan. Nah, ini di dalam peta itu ada faktor-faktor kerawanan pangan yang kita analisa, kita hitung berdasarkan data-data semua pihak, data-data wilayah, data-data kesehatan, data-data luas tanam, produksi dan sebagainya, sehingga diperoleh data nanti di dalam ada yang namanya skala prioritas. Ada prioritas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang skala prioritas 4, 5, 6 itu wilayah yang memang mereka sudah tahan pangan, tetapi untuk wilayah 1, 2, 3, prioritas 1, 2, 3 itu perlu ada penanganan oleh terutama oleh pemerintah. Ya, harus ada intervensi oleh pemerintah. Nah, kita di daerah Kecamatan Ulu Belu ini di dalam peta itu prioritas 2, sehingga perlu ada penanganan khusus. Nah, kita masukkan di sini program namanya PK, pertanian keluarga. Itu pertanian yang mengikutkan
sistem budidaya mengikutkan keluarga. Nanti pelaksanaan program itu berdasarkan potensi wilayah. Apa potensinya? Misalnya potensi ternak, kolam ikan, atau potensi tanaman pangan, atau potensi tanaman hortikultura yang kira-kira akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Nah, ini memang kita upayakan seperti itu, potensi wilayah yang paling unggul, yang paling berpotensi untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Ini dikelola oleh kelompok tani di Kecamatan Ulu Bulu ini, ada namanya kelompok Cipta Karya. Potensi di sini adalah hortikultura dan ternak. Ternaknya adalah kambing. Ini ada belakang saya ada kambing PE. Dari jumlah 23 sekarang sudah berkembang beranak menjadi 34. Kemudian ada tanaman cabai untuk hortikultura, karena di sini memang potensi untuk tanaman cabai dan hasilnya juga bagus. Nantian juga satu lagi ada tanaman kubis yang memang di sini potensi untuk tanaman kubis. Ini program ini diharapkan nanti bisa mengentaskan wilayah ini, terutama di Kecamatan Ulu Bulu, menjadi daerah yang tidak mengalami kerawanan pangan lagi. Ini harapan kita. Jadi dengan adanya desa kerawanan pangan itu, pemerintah hadir di sana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama di petani, karena kita ada di sektor pertanian. Jadi itu beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sudah kelihatan hasilnya. Dari kambing sudah kelihatan, dari tanaman cabai sudah ada yang dipanen, dari kubis sudah juga ada yang dipanen, ada yang masih dalam pertanaman, ada yang masih dalam pembibitan, dan memang ditargetkan di bulan November Desember semuanya sudah selesai, sudah panen, sudah bisa dihitung berapa nilainya, dan sudah bisa dievaluasi nanti dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pendapatan petani berapa. Itu sudah bisa dievaluasi nanti di bulan Desember. Jadi sudah ketahuan, sudah bisa kita hitung berapa sih keuntungan petani dengan membudidayakan 3 komoditas tersebut. Dan itu nanti kita bandingkan dengan analisis usaha dari masing-masing.